Pemirsa Imam TV Pati, kali ini kita akan menelusuri Masjid Istiqlal Jakarta, sebelum acara silaturahmi Persatuan Guru seluruh Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya bersama PGSI Pati, terlebih dahulu melaksanakan sholat subuh di masjid terbesar se-Asia Tenggara. Masjid Istiqlal atau Masjid Kemerdekaan adalah sebuah masjid nasional yang berada di kota Jakarta Pusat. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jamaah. Dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, Masjid Nasional Indonesia ini diberi nama Istiqlal, kata bahasa Arab untuk kemerdekaan. Masjid ini dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Di dalam Jakarta, masjid ini terletak di sebelah Istana Merdeka dan Gereja Katedral Jakarta Katolik dan juga Gereja Immanuel. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Soekarno, dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid ini juga dilakukan oleh Bapak Soekarno, Presiden pertama Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1961. Kemudian proyek masjid ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban, anak dari pendeta Lutheran yang berasal dari Huria Kristen Batak Protestan. Desain masjid ini mengusungkan tema ketuhanan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur formalisme baru dan internasional, dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Minaret tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah. Sebenarnya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, gagasan membangun Masjid Nasional Indonesia dilontarkan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia, dan Bapak Anwar Tjokroaminoto, yang kemudian diangkat sebagai Ketua Yayasan Masjid Istiqlal. Panitia pembangunan Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Bapak Tjokroaminoto didirikan pada tahun 1953. Dia mengusulkan Masjid Nasional kepada Presiden Indonesia saat itu Bapak Soekarno yang menyambut baik gagasan tersebut. Pada Jumat malam, tanggal 14 April tahun 1978 sebuah bom berbahan peledak plastik diledakkan di dekat mimbar Masjid Istiqlal. Tidak ada korban yang dilaporkan. Lebih dari 20 tahun kemudian, pada tanggal 19 April tahun 1999 terjadi serangan bom kedua di ruang bawah tanah masjid, memecahkan kaca ruang kantor pengurus masjid. Antara bulan Mei tahun 2019 hingga Juli tahun 2020 masjid mengalami renovasi besar-besaran dengan biaya 35 juta dolar sekitar 511 miliar rupiah. Pekerjaan termasuk memoles dan membersihkan eksterior marmer dan ornamen geometris stainless steel, mihrab dan mimbar baru, peningkatan sistem kelistrikan dan pipa ledeng, sistem pencahayaan baru menggunakan lampu LED, renovasi ruang VIP, gerbang baru dan perbaikan taman, pembangunan taman baru dan alun-alun, kios baru untuk pedagang, dan juga ruang parkir basemen 2 lantai. Sebuah terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta telah dibangun oleh pihak berwenang Indonesia. Terowongan ini dikenal sebagai terowongan silaturahim, yang ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2020 atau sebelum bulan Ramadan tahun 2020. Terowongan ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 12 Desember tahun 2024. Mari kita memakmurkan masjid dan mari kita rawat toleransi beragama dan berbangsa dengan tetap memegang prinsip beragama yang benar. Imam Muhlis Ali, pemilik Imam TV melaporkan. Asing foto kita? Oh, motor na. Okay.
Istiqlal.